Amma ba'du, ashabul fadilah, segenap para dewan guru, bil khusus kepala sekolah aliyah Al-Lughat, kepala sekolah MTS Al-Lughat yang saya hormati dan saya muliakan, para bapak ibu hadirin wali santri Pondok Pesantren Al-Lughat yang saya hormati dan saya muliakan, adik-adik santriwan dan santriwati, banin dan banat yang saya cintai, dengan penuh rasa syukur mari bersama kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana alhamdulillah pada bulan Dzulqa'dah, pengajian bulanan wali santri ini kita buka kembali. Kita berharap semoga dengan kumpulnya kita di tempat yang mulia ini, dengan acara yang sederhana ini, pertama kita mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian pengakuan Rasulullah bahwa kita adalah hamba-hamba yang taat. Kemudian kita berharap semoga ini acara menjadi motivasi, semangat buat putra putri kita, khususnya santriwan dan santriwati Al-Lughat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan haribahan baginda Rasul Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para bapak ibu hadirin wali santri yang saya hormati, sebenarnya yang tepat itu pada bulan yang lalu kita mengadakan pengajian bulanan, sekaligus juga halal bihalal. Namun itu saya tidak lakukan karena saya agak sedikit keder, gitu. Agak sedikit keder, ya kedernya siapa tuh bangunan sebenarnya. Saya sudah berupaya semaksimal mungkin, dan ternyata mungkin pembangunan baru nisful bunya, baru setengah nanti ketika bulan Juli datang. Kemudian karena itu dari saya tidak mengadakan pengajian rutin bulanan, bahkan pengajian-pengajian di luar pun belum saya mulai. Hanya satu pengajian saja yang saya belum mulai, dan mungkin Ustaz Jaya pun bertanya-tanya, ini Kiai kenapa kalau mulai-mulai? Bahkan banyak pengajian-pengajian yang saya lepas, saya tidak lanjutkan karena pertimbangan saya sudah punya santri. Hanya 2 masjid saja yang saya ambil dari 8 masjid. Kalau satu masjid 1 juta berarti sudah 6 juta itu saya lepas. Kemudian saya mengadakan ini pertama, pengajian bulanan ini pertama, saya agak kesel ini bicara hati. Agak kesel, santri saya kalau ngaji subuh itu tidur mulu. Kesel saya. 3 hari yang lalu saya bilang, yang banat mesti hafal Aqidatul Awwal. Memang sudah hafal, tapi saya nggak percaya dengan Syifaul Jinan yang tadi dibaca oleh santri banin laki-laki. Karena target saya Syifaul Jinan mesti hafal tahun ini sebelum ujian. Akhirnya 3 hari yang lalu saya nggak mau tahu bahwa santri harus hafal Syifaul Jinan. Nggak tahunya hafal, padahal ngajinya ngantuk mulu. Saya bicara dengan Ustaz Jumat, saya nggak mau tahu.
Karena tinggal satu lagi target saya, nanti di bulan Agustus saya akan mengadakan milad dan santri saya mesti hafal hadis Arba'in Nawawi. Dan setelah itu baru saya berikan ijazah. Pertama ijazah Aqidatul Awwal, yang kedua ijazah Syifaul Jinan, kemudian yang ketiga ijazah hadis Arba'in Nawawi. Makanya nanti saya vlog, tinggal satu yang belum. Itu kalau ngaji bagus, masya Allah. Ada yang waktu, ada yang ada solo, ada yang ada padam, nggak ada panas. Tapi ternyata santri itu memang modelnya begitu. Saya baru sadar, tadi saya itu baru sadar. Oh ternyata santri itu begitu, slow tapi pasti. Gitu. Jadi itu kenapa saya mengadakan pengajian wali santri. Tadinya memang saya tidak ada. Nanti di bulan Juli baru saya adakan. Cuma karena saya sewa, kalau yang pada meker santai gitu. Tapi ternyata mereka di belakang saya berusaha dan berupaya untuk menghafal. Jadi tujuan pengajian pada hari ini, saya pengen tahu santri saya itu hafal atau tidak Syifaul Jinan. Tapi saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata santri saya ini sudah semangat dan sudah berusaha semaksimal mungkin. Kemudian yang kedua, baru tadi saya bicara dengan Ustaz Herman. Saya ditelepon oleh kawan saya, Kiai Al-Lubab ngirim nggak lomba pembacaan Qiraatul Kutub se-Jakarta Barat. Saya bilang untuk tahun ini saya belum, mungkin tahun depan. Ada orang-orang yang sudah berada di otak saya yang akan mengikuti lomba Qiraatul Kutub. Makanya tolong para dewan guru perhatikan apa kemauan dan keinginan saya. Keinginan saya cuma satu. Pertama, bagaimana program yang saya sudah buat berjalan, kemudian melakukan itu dengan sabar dan teliti dalam mendidik santri-santri Al-Lubab. Kenapa? Karena tanggung jawab saya besar. Kalau santri sampai tidak bisa baca kitab, baca Al-Quran dengan baik, yang dosa saya, bukan dewan guru. Jadi karena itulah pengajian di luar saya lepas. Hanya 2 masjid yang saya ambil, karena itu pun mereka maksa gitu. Karena saya sudah 8 tahun menggantikan Kiai Ahya Al-Ansari dalam kajian hadis. Karena memang kajian hadis ini jarang atau langka, pakar-pakarnya itu langka. Jadi itu alasannya kenapa saya lanjutkan. Para bapak ibu hadirin yang saya hormati,